Halo Mbak Windy, dengar nggak ya aku? Halo Mbak Windy. Halo Mbak Windy, dengar nggak ya aku? Bentar, bentar. Uhuy. Tadi mana? Hai, kedengeran nggak Kok nggak suaraku? ada wajahnya? Dengar, 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 dengar. Sama kali lah jumpa. Sorry ya Mbak Aku ya, lagi soalnya kemarin coba. aku juga. Nah, ya boleh boleh. Karena kemarin pas aku ini, Hmm. itu tuh ini ya keluar-keluar Oh, sendiri ya Mbak. Wifi-nya tuh, jadi aku kayak takut soalnya aku sangat jadwal ya. sengaja dua. Kayak yang ini, kayak Tara sih orang ya. Oh iya, heeh, kelihatan. Gimana sih? Screen shareku iki. Gimana? Iki screen share dulu sih. Duduk ya. Udah kok Mbak, bener kok ini. Tapi kok Atau Rick, tunggu. Bentar, buka dulu. Ini langsung kebuka nggak? PPT lainnya? enggak, nggak Enggak, kebuka. oh. Berarti Mm-mm, satu aman. lagi. Iya, ada Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Wi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makasih ya. Ini Mbak Windy sama Mbak Hidayati ya. Cek, Bu. Nggih, Oh Ibu. iya, ada Mbak Muyas. Oke. Oh iya. Wah, Bu Ini ini tadi berarti buka Iya. saya pakai fotonya. Ini udah betul, udah muncul belum? foto. Videonya. Di saya belum, Ibu. Ini Oh, biru, itu nggih. biru, udah betul. Oh, nggih, benar, Ibu. Oke, ya. Oke, saya saya tutup dulu. Saya mau nyoba itu dulu. Oke. Cek, Bu. Gimana cara? Oh, ini stop share. Hah. Oke. Berarti ntar share langsung ini sama ini. PPT ku loh sangat ceria. Lucu dong, Mbak. Bagus, bagus. Berarti ini yang Kok tentang kependudukan nanti langsung ke Bu Wiwi. Nang di Toma? gimana, Mbak? Kayak nang di. Lagi di B101, Mbak. Dikasih ruangan sama Mbak Moyas. Oh, kamu Mbak di nggak rumah kerja ya? tuh? Aku di Gimana? rumah. Ora kerja. Enggak, aku udah nggak kerja. Ini kerja nanti sih? Di Mualimin. Walimin sih. Apa? Mualimin tuh yang Muhammadiyah itu loh, Mbak. Tahu nggak? Oh, Mm-mm. Walimin. Deg-degan nggak, Mbak? Enggak, aku lebih deg-degan kalau nangis. Kayak bubuk, malas. Masuk angin kalah. Oh ya Allah, Mbak. Oh, Waktu hari keberapa ini? hari ketiga masuk angin.
Ya enggak, Mbak. Semoga cepat sembuh, Mbak. Hmm. Baik, rencana sidang kapan, mah? Oh, wes ya, Rahma ya. Nganune kapan? Belum, kan aku baru sempro. Iya. Main jupuk wisuda kapan? Pengen Oktober, tapi semoga ya Mbak ya dimudahkan ya Mbak. Mbak, Ani wis ono rencana Rencana apa? apa apa sidange wisudane? Udah, udah selesai tau, udah visium. Oh iya, Ding. Mm-mm. Datamu wis entuk kabeh, Mang. Sudah, alhamdulillah. Tinggal Malah kayak ini aja. kabur-kaburan. Oke. Berarti ki nunggu sing join toh. Iya benar. Ora ono sing ditakokke, Mang. Belum ada Mbak. Loh, Willy kemana Mbak? Oh udah Dewi keluar? lagi live dulu. Oke. Oke. Tak mute ya, mau. Oke Mbak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Raden Rahawi Puji Mulyani, CSI, MSc, selaku Ketua Program Studi Magister Kependidikan. Yang saya hormati Ibu Windy Maharani Stad, selaku narasumber kita hari ini, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hidayati Nur Rahmah dan saya izin untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini dalam webinar sharing session beasiswa LPDP dengan tema Tips and Tricks for Seleksi Beasiswa LPDP. Di mana kegiatan ini diadakan sebagai sarana berbagi informasi dan pengalaman bagi rekan yang ingin melanjutkan studi pasca sarjana melalui program beasiswa LPDP. Semoga kegiatan hari ini memberikan banyak wawasan, motivasi, serta kepercayaan diri untuk mengikuti seleksi dengan lebih siap. Baik, saya akan untuk memulai acaranya. Selanjutnya, marilah kita dengan sambutan serta pengantar dari Ketua Program Studi Magister Kependidikan yang juga akan memberikan perkenalan mengenai program studi yang kami miliki. Beliau juga akan melakukan materi-materi Baik, terima kasih Mbak Hidayati Nur Rahmah atas kesempatannya. Alhamdulillah adik-adik semua. eh, Siang hari ini kita bisa bertemu bersama. Mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas atau belum? benar, Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Atas ya sebetulnya atas jasa adik-adik semua dan juga Mbak Muyas, acara pada siang hari ini bisa terselenggara. Nah, sebetulnya juga didasarkan oleh di Prodi S2 Kependudukan itu ada sekian mahasiswa, calon mahasiswa yang mendaftar. Dan kebetulan sebagian di antara mereka itu melamar atau akan melamar beasiswa LPDP, sehingga semoga acara ini bisa menambah wawasan dan membuka cakrawala adik-adik semua terkait apa saja yang akan atau perlu dilakukan ketika melamar LPDP tersebut. Mengingat kemarin saya mendengar berita bahwa ada sedikit perubahan dalam tawaran beasiswa tersebut. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah, selain itu, saya juga berpikir semoga acara ini tidak hanya untuk adik-adik yang sedang mendaftar tadi, tapi bisa juga untuk adik-adik yang kemungkinan suatu saat akan mendaftar ke Magister Kependudukan atau bisa jadi dokter kependudukan. Nah, jadi saya sebetulnya juga mengundang adik-adik S1, baik yang sudah lulus ataupun belum lulus, terutama di UGM, khususnya juga di geografi, untuk suatu saat mengikuti atau bisa jadi karena ada beberapa program, termasuk untuk yang belum lulus, untuk bisa mengikuti program S2 kependudukan dengan cara fast track begitu. Nah, saya teruskan saja supaya menyingkat waktu ya, nanti acara utamanya dari Mbak Windy. Jadi S2 kependudukan ini sifatnya multidisiplin, jadi adik-adik dari S1 prodi mana saja itu bisa masuk ke sini. Dan ada dari satu sisi kita bisa melihat cara masuk bisa dengan cara fast track maupun program yang non fast track. Nah, adik-adik yang fast track ini
bisa dari terutama UGM karena nanti ada kaitannya dengan UKT. UKT kan masuk ke UGM. Nah, kalau dari universitas lain kan tidak bisa. Nah, eh, kita lanjut ke non fast track dulu. Non fast track itu ada by research dan reguler. Nah, yang by research adik-adik itu kuliahnya 3 mata kuliah saja. Terusnya penelitian. Nah, di dalam bagian-bagian dari penelitian itu mendapat apa namanya penghargaan SKS begitu. Nah, kemudian reguler biasa dalam perkuliahan di dalam 2 semester, semester selanjutnya 3 dan 4 itu tesis adik-adik. Dan diharapkan sebelum semester 4 berakhir itu sudah lulus. Tadi saya melihat di sini ada eh, kakak kelasnya Mbak Hidayati atau sama ya, saya tidak tahu. Mas Reksi itu baru saja lulus ya. Nah, alhamdulillah juga sebelum semester 4 berakhir. Jadi memang diprogramkan sebelum semester 4 berakhir adik-adik sudah lulus begitu. Ya, baik itu by research maupun reguler. Nah, kemudian sekelumit untuk yang fast track. Fast track ini khusus untuk geografi ini mulainya baru semester 8 karena apa? Karena ada prodi yang baru blok pada masa semester 7 jadi tidak mungkin untuk double begitu. Nah, semester 8 bisa sekaligus mengambil S2 kependudukan. UKT-nya adik-adik di sini terlihat kan ya adik-adik ya. Eh, ini yang bertampalan atau beririsan ini semester 8 beririsan dengan semester 1 S2 kependudukan. Jadi UKT-nya 1. Nah, UKT-nya 1 mendaftar UKT pada S1 dan selanjutnya semester 2, 3, 4 ini baru UKT S2. Nah, adik-adik dalam semester 8 ini harus sudah nantinya lulus S1. Kemudian pada semester 4 sebelum semester 4 berakhir lulus S2. Jadi dan ini betul-betul untuk mahasiswa yang memang sangat-sangat berminat dan memang bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya karena ada pertampalan di sini adik-adik, ada irisan di sini, tugasnya pun beririsan, jadi keduanya harus berjalan beriringan dan tidak ada yang terkalahkan begitu. Nah, itu fast track. Nah, adik-adik, selanjutnya beasiswa ada parsial maupun kalau saya boleh membagi dua ya, parsial, non parsial. Nah, yang parsial ini contohnya dari pasca sarjana itu kalau adik-adik masuk ke semester gasal akan ada bisa mengikuti atau mengajukan beasiswa ini akan mendapat bisa tergantung ini ada yang 25%, 50%, 75% dan ada sedikit bisa membantu pekerjaan di ya nanti SPS akan menugaskan begitu. Semacam magang tapi kami masih tetap mempertimbangkan bahwa mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan magang itu diharapkan memang betul-betul juga bermanfaat untuk mahasiswa. Nah, kemudian beasiswa non parsial. Nah, ini yang akan diceritakan pengalamannya oleh Mbak Windy ya. Karena Mbak Windy sudah mengikuti ini lama dan sekarang sedang menjalani perkuliahan. Nah, adik-adik secara umum di UGM ini kan ada pendaftarannya ada gelombang 1, 2, 3, 4. Nah, mohon perhatian untuk S2 kependudukan terakhir kemarin membuka pada gelombang 1, 2, 1, 3, dan 4 begitu. Dan ini sekitar bulan-bulannya adalah seperti yang tertara di sini. Dan terakhir, nanti kalau ada sesuatu hal yang bisa atau akan ditanyakan, bisa menghubungi Mbak Muyas di Magister Kependudukan. Saya rasa itu saja adik-adik semua yang saya sampaikan. Semoga adik-adik bisa bergembira, bersemangat mengikuti sharing session pada siang hari ini dan semoga bisa bermanfaat dan sebagian bisa langsung diterapkan, sebagian lagi mungkin pada masa setelahnya.
Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Mbak. Nah, emang suaranya hilang ya? Belum terdengar. Iya, saya belum mendengar suara Mbak ini, Mbak Rahma. Maaf, suara saya terdengar nggak, Mbak Windy? Suara Bu Wiwi terdengar, Bu. Wih, terdengar, Bu. Oh iya, iya, oke. Baik, mohon maaf sebelumnya karena suara saya sebenarnya tidak masuk ya. Untuk saya lanjutkan untuk acaranya. Terima kasih banyak untuk Ibu Wiwi atas sambutannya sekaligus penjelasan yang sangat informatif mengenai program studi Magister Kependidikan. Semoga hal ini menjadi tambahan motivasi bagi para peserta untuk bergabung dan berkembang bersama di program studi ini. Kemudian, kini kita akan memasuki sesi utama, yakni penyampaian materi oleh narasumber. Telah hadir bersama kita Ibu Windy Maharani, STR Stat. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak Rahma. Beliau merupakan penerima beasiswa LPDP dan juga masih menjadi mahasiswa program studi Magister Kependidikan, di mana beliau akan membagikan tips praktis serta strategi sukses dan pengalamannya selama mengikuti prosesi LPDP, mulai dari memilih beasiswa, pengenalan tentang LPDP itu sendiri, serta tahap administrasi hingga wawancara. Kepada Ibu Windy, kami persilakan untuk memulai sesi penyampaian materinya. Saya persilahkan, monggo Ibu. Sekalian, perkenalkan nama saya Windy Maharani. Saya adalah lulusan D4 Statistika dari Politeknik Statistika STIS. Terus saat ini saya masih sebagai staf BPS Kabupaten Toli-Toli. Saya saat ini di akhir semester di Magister Kependudukan UGM. Terlihat ya share screen saya? Terlihat, Mbak. Baik. Ini baik teman-teman. Sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan menjelaskan tentang beasiswa pendidikan di Indonesia. Mungkin sebagian teman-teman belum pernah mendengar atau belum terpikirkan apakah bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut itu dengan beasiswa. Nah, teman-teman bisa nih memilih untuk sekolah menggunakan beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada banyak beasiswa yang ada di nggak hanya di Indonesia ya, di dunia ini. Nah, teman-teman harus tahu nih beasiswa apa sih, beasiswa pendidikan apa sih yang dibutuhkan untuk teman-teman sendiri. Untuk jenjang sekolah yang bagaimana, terus ini beasiswanya ini untuk siapa sih, lalu bagaimana programnya, pembiayaannya seperti apa, lalu bagaimana jadwal pendaftaran dan bagaimana seleksinya, apa saja persyaratannya, lalu bagaimana proses pelaksanaannya, ini teman-teman harus ketahui lebih dulu, karena masing-masing beasiswa ini akan
memiliki persyaratan yang berbeda dan memiliki jadwal yang berbeda pula gitu. Nah, jika teman-teman di sini ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau S3, untuk jenis beasiswanya ada berbagai macam. Untuk dalam negeri, ini ada LPDP salah satunya, lalu beasiswa unggulan, ada BIB juga. Nah, untuk luar negeri juga banyak. Nah, untuk beasiswa di luar negeri sendiri, ini ada dua macam, yaitu beasiswa dari universitas dan juga beasiswa dari negara tujuan gitu. Nah, jika teman-teman pernah dengar ya ada AAS itu beasiswa dari Australia gitu, dari negara Australia. Jadi teman-teman bisa memilih universitas manapun yang berada di sana gitu. Sedangkan ada beberapa beasiswa lain yang memang sudah ditargetkan bagi calon mahasiswa atau awardee untuk sekolah di universitas tujuan tersebut gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu, harus memilih mau yang seperti apa. Nah, teman-teman harus mengenali juga kebutuhan, lalu bagaimana keinginannya, dan bagaimana realita di lapangan. Apakah teman-teman ini sebenarnya butuhnya ini beasiswa dalam negeri atau beasiswa luar negeri sih gitu, karena nanti akan berbeda skema pendaftarannya, berbeda skema pembiayaannya, juga berbeda persyaratannya. Lalu apakah beasiswa penuh atau boleh sih beasiswa parsial gitu, karena beasiswa parsial itu ada berbagai macam. Ada yang beasiswa parsial itu yang diberi dana itu penelitiannya, ada yang diberi dana bulanannya untuk harian sehari-hari, ada juga yang dibiayai hanya pendidikannya saja gitu, seperti bantuan UKT atau bantuan kegiatan pendidikan lainnya di dalam universitas gitu. Terus bagaimana, apakah ada syarat kembali dan mengabdi? Apakah teman-teman berkeberatan nggak kalau beasiswa ini menawarkan bantuan tetapi dengan syarat harus kembali dan mengabdi ke Indonesia gitu? Harusnya tidak masalah ya kalau memang menginginkan beasiswa tersebut gitu. Lalu untuk teman-teman yang sudah berkeluarga nih, biasanya yang sudah doktoral ini inginnya ketika melanjutkan studi membawa keluarga gitu. Apakah ada larangan menikah, misal, atau apakah bisa membawa keluarga atau tidak gitu? Karena nanti ketika teman-teman sudah mengikuti beasiswa tersebut harus menjalani syarat yang sudah diberikan oleh pemberi beasiswa tersebut juga. Nah, bagaimana dengan kepastian jadwal dan program? Karena sejauh ini pengalaman saya ya, ada beberapa beasiswa yang sudah ditawarkan dan berjalan, tetapi di tengah jalan dihentikan gitu. Nah, teman-teman harus berhati-hati nih untuk memilih beasiswa. Apakah track record-nya itu baik, pasti, dan benar gitu. Karena ketika nanti teman-teman sudah melanjutkan pendidikan dan beasiswanya terhenti, ketika teman-teman nggak punya dana cadangan, tidak punya tabungan, bisa jadi nanti pendidikannya juga tidak selesai gitu. Nah, selanjutnya itu kemudahan akses dan isu konflik internal negara tujuan. Teman-teman yang ingin, terutama yang ingin kuliah ke luar negeri, pastikan negara tujuan untuk studi ini dalam kondisi aman gitu ya, tidak ada isu perang, rasisme, atau goncangan ekonomi yang berlebih gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman berangkat, itu sudah tidak dipusingkan dengan permasalahan-permasalahan di luar pendidikan itu sendiri gitu. Nah, teman-teman juga diharapkan nanti ketika sudah berangkat sekolah, kondisinya juga aman gitu. Berangkat dengan aman, nyaman, pulang pun dengan aman gitu. Selamat sampai tujuan, selamat juga pulangnya. Nah, yang akan saya jelaskan sekarang ini akan spesifik ke LPDP. Jadi saya sebagai awardee LPDP tahun 2023 tahap 1 ya teman-teman. Nah, LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang di bawah Kementerian Keuangan gitu. Nah, LPDP sendiri hanya mendanai beasiswa untuk S2 dan S3 saja. Jadi untuk yang S1 tidak diizinkan. Dan LPDP tidak mengizinkan beasiswa untuk jenjang pendidikan yang sama. Jadi teman-teman kalau sudah
pernah melakukan pendidikan, memiliki gelar S2 gitu. Nah, teman-teman nggak bisa tuh daftar beasiswa LPDP untuk jenjang S2 lagi gitu. Nah, seharusnya kalau mau ikut beasiswa LPDP itu di jenjang selanjutnya di doktoral gitu. Atau ketika teman-teman ini sudah terlanjur nih, sudah S2 ya, sudah ongoing, tapi merasa aduh kok agak keberatan ya dengan biaya pendidikannya, ingin coba nih ikut beasiswa pendidikan, mau coba LPDP bisa. Tetapi syaratnya pendidikan yang ongoing saat ini, S2 yang saat ini itu harus dihentikan gitu. Teman-teman harus mengundurkan diri, lalu mendaftar lagi di jenjang S2, lalu mendaftar LPDP gitu. Jadi tidak bisa ongoing dan tidak bisa ongoing dan juga mendaftar LPDP. Gitu. Jadi harus diselesaikan dulu. Nah, ini kita kalau mau daftar LPDP juga harus memahami dong apa sih visi misinya, apa sih tujuannya gitu ya. Supaya nanti ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa ini, itu sesuai dengan requirement apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa ini. Nah, beasiswa LPDP ini ada sebenarnya ada beberapa jenis ya. Nah, yang umumnya itu ada satu, reguler atau umum. Ini beasiswa untuk seluruh penduduk Indonesia untuk jenjang S2 dan S3 dalam maupun luar negeri. Nah, yang kedua ini afirmasi. Afirmasi ini, beasiswa ini ditujukan untuk kelompok tertentu yang memerlukan afirmasi, seperti putra-putri Papua, Papua Barat, penyandang disabilitas, dan putra-putri daerah tertinggal dan terluar. Sekarang sudah semakin banyak ini wilayah afirmasi yang diizinkan oleh LPDP. Jadi teman-teman kalau yang berasal dari wilayah tertinggal dan terluar, itu nanti akan ada database-nya dari LPDP, wilayah-wilayah mana yang masuk afirmasi. Coba dicek ya di webnya. Nanti jika memang teman-teman berasal dari wilayah yang termasuk afirmasi oleh LPDP, bisa langsung mendaftar. Keuntungannya ketika teman-teman dari wilayah tertinggal dan terluar dan mau mendaftar LPDP afirmasi ini, teman-teman ini nanti ada kan tes seleksi LPDP ini ada passing grade-nya ya. Nah, passing grade-nya ini akan lebih rendah. Kemudian untuk teman-teman afirmasi ini tidak ada syarat TOEFL, tidak ada syarat kemampuan bahasa. Jadi nanti teman-teman setelah lolos seleksi LPDP dinyatakan lulus, akan diberikan pembekalan bahasa oleh LPDP. Lalu teman-teman akan diberikan tes juga gitu, ada pengayaan bahasanya gitu. Jadi lebih meringankan ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini targeted. Nah, targeted ini untuk ASN gitu ya, PNS, TNI, Polri maupun dokter spesialis. Lalu ada juga beasiswa LPDP kolaborasi. Nah, beasiswa LPDP kolaborasi ini biasanya akan dijalankan LPDP bersama instansi pemerintah, BUMN, perguruan tinggi dalam negeri ataupun luar negeri, atau organisasi internasional. Jadi sebenarnya Bu Wiwi, UGM bisa loh Bu ikut join Bu gitu kalau ingin gitu ya. Nah, yang beasiswa kolaborasi ini saat ini yang masih berjalan apa ya? UCS ada beberapa sih yang kemarin selesai itu LPDP Jika Jepang ya. Terus ada sempat LPDP AS juga gitu. Jadi teman-teman kayaknya yang kolaborasi ini skemanya juga macam-macam gitu. Ada yang full LPDP, ada juga yang separuh-separuh gitu. Separuh 1 tahun kalau yang magister ya, itu 1 tahun di dalam negeri ini LPDP yang membiayai, lalu 1 tahun di luar negerinya itu beasiswa luar yang akan mendanai gitu. Nah, ini jenis seleksi LPDP. Yang pertama itu ada administrasi, yang kedua ada tes bakat skolastik atau yang kalau teman-teman pahami sebagai tes potensi akademik gitu ya. Yang ketiga itu tes substansi. Ini wawancara gitu ya, teman-teman. Nah, administrasinya ini macam-macam. Jadi, nanti kita akan di berbeda jenis beasiswanya, berbeda tipenya kan tadi ada reguler, ada afirmasi, ada targeted gitu ya. Nanti administrasinya juga berbeda gitu lah teman-teman. Jadi nanti akan ada pemeriksaan dokumennya juga gitu di seleksi administrasi.
Nah, ada biasanya ya yang diminta itu ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, proposal studi, esai dan lainnya gitu. Ada juga kayak tes kemampuan bahasa juga diminta gitu ya. Nah, dokumennya ini teman-teman harus asli ya, harus asli, valid dan lengkap. Misal untuk tes kemampuan bahasa, teman-teman melampirkan tes kemampuan TOEFL ITP gitu ya. Kalau tes TOEFL ITP itu biasanya berlaku untuk 2 tahun. Nah, teman-teman kalau misal melampirkan eh, tes TOEFL ITP yang sudah expired, ya seleksi administrasinya LPDP biasanya sudah tidak lolos gitu. Atau ada indikasi pemalsuan dokumen gitu. Misal transkripnya ternyata ada kesalahan input nilai gitu ya. Nah, itu bisa langsung dianggap sebagai pemalsuan dokumen dan blacklist oleh LPDP sendiri. Jadi teman-teman harus memastikan dokumen yang teman-teman upload ini benar-benar asli dan berasal dari instansi yang tepat. Biasanya teman-teman bermasalah di TOEFL-nya. Jadi ada yang diupload itu, yang dikirim itu TOEFL prediction, bukan TOEFL asli gitu. Atau sudah membayar TOEFL asli, sudah mendapatkan sertifikatnya, tapi ternyata instansi yang menyelenggarakan TOEFL-nya itu abal-abal gitu ya, palsu. Nah, LPDP ini tidak akan apa sih ya namanya, tidak akan langsung memblacklist teman-teman gitu. Nah, setelah tes administrasi ini ada masa sanggahnya juga ketika teman-teman salah gitu, salah melampirkan tes TOEFL yang prediksi gitu. Terus bisa tuh melaporkan sanggah, oh saya kemarin salah mengupload gitu. Upload tes TOEFL yang aslinya gitu. Lalu yang di tes administrasi juga oh iya, teman-teman harus sadari juga kalau di daftaran beasiswa LPDP itu tidak semua universitas dan jurusan itu diperbolehkan ya di LPDP. Tidak semua universitas dan tidak semua jurusan itu tersedia. Jadi teman-teman harus ikro ya, membaca buku panduan di websitenya LPDP. Buku panduannya itu ada banyak dan sesuai dengan jenis yang akan kita pilih gitu. Kalau UGM kependudukan, saya lihat tahun ini masih masuk kok di jurusan yang diperbolehkan LPDP. Nah, untuk tes bakat skolastik itu seperti tes TPA gitu ya. Jadi ada penalaran gitu, terus ada hitungan-hitungan juga gitu. Nah, teman-teman di sini harus berlatih memang, harus belajar lagi karena tes bakat skolastiknya juga diberi waktu apa ya, diberi waktu. Jadi nggak kayaknya juga kalau kita kerjakan semuanya nggak akan selesai gitu. Jadi teman-teman juga harus berlatih biar semakin terasah gitu ya. Nah, yang ketiga nih yang banyak sekali menjadi permasalahan bagi pendaftar LPDP ya, tes substansi. Tes substansi ini kita akan dinilai semuanya dari administrasi yang kita kirimkan itu sampai ada esai gitu. Nah, di tes substansi ini nanti kita akan diwawancara juga oleh 3 orang profesional gitu yang ditunjuk oleh LPDP. 3 orang itu satu dari pihak LPDP, satu dari profesional atau ahli, terus yang satunya lagi itu adalah psikolog, gitu, teman-teman. Nah, wawancaranya itu akan menguji nih apa sih yang disampaikan teman-teman ke LPDP ini betul atau enggak sih, bagaimana motivasi teman-teman untuk sekolah, visi misinya, kesiapan studinya, bagaimana rencana kontribusi ke depannya, terus komunikasi teman-teman ini gimana sih, apakah bermasalah apa enggak gitu ya. Soalnya nanti teman-teman ketika sudah sekolah, sudah diberikan beasiswa pendidikan, harapannya kan untuk lulus dan kembali mengabdi ke Indonesia gitu ya. Pasti LPDP menginginkan award terbaik, lulusan-lulusan terbaik gitu ya. Jadi jangan sampai ketika seleksi gitu ternyata yang diseleksi adalah teman-teman yang tidak benar-benar termotivasi gitu. Jadi hanya separuh jalan sekolah tidak diselesaikan atau ketika sudah sekolah tidak kembali dan mengabdi gitu ya. Nah, ini statistik menerima beasiswa LPDP.
dari tahun ke tahun ya, dari 2018 sampai Juni 2025 atau tahap 1 kemarin. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya itu, overgene-nya tuh selalu meningkat ya sebenarnya. Cuman di 2025 kemarin memang agak sedikit mengagetkan gitu. Kalau kita lihat dari 2018 kan meningkat ya ke 2019 gitu. Nah, di 2020 ini menurun karena ada pandemi COVID, wajar kan ya teman-teman. Lalu di 2022 dan masif di 2023 itu tinggi banget. Lalu turun sekali jumlah penerima beasiswanya di 2025. Teman-teman juga harus cari tahu nih kenapa nih kok apa sih lulusannya tuh yang lulus seleksi beasiswa LPDP ini jatuh banget gitu. Nah, kemarin tuh memang passing grade untuk tiap tes kayak tes skolastik dan tes substansinya itu meningkat gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari juga ada peraturan apa sih yang terbaru di LPDP ini. Jadi supaya nanti ketika teman-teman mendaftar tidak kaget gitu ya. Nah, ini tips lolos beasiswa LPDP-nya. Yang pertama, teman-teman ini harus membaca ya, Iqra gitu. Harus dibaca secara teliti pedoman pendaftaran sesuai tahun pendaftarannya. Kenapa? Karena tiap tahun itu bisa saja peraturannya berbeda. Jadi walaupun pedomannya tiap tahun itu rilis dan mirip-mirip, tapi bisa saja isinya itu berbeda ya teman-teman. Jadi jangan menggampangkan gitu. Kalau bisa persiapkan jauh-jauh hari, karena ketentuannya ini tiap daerah mungkin bisa berbeda, tiap tipe akan berbeda gitu ya teman-teman. Jika teman-teman tidak paham gitu, tanyakan. Teman-teman bisa tanyakan ke Awardi yang teman-teman kenal, atau juga bisa langsung tanyakan ke tiket bantuannya LPDP gitu ya. Sekarang kan informasi sudah banyak ya, di medsos juga banyak gitu. Lalu buat isai dan rencana studi dengan baik dan sepenuh hati. Nah, isai dan rencana studi ini salah satu requirement yang harus diupload ke websitenya LPDP ketika pendaftaran gitu. Ketika pendaftaran LPDP itu biasanya ya tahap 1 itu di Januari Februari, tahap 2 itu di Juni Juli gitu. Jadi teman-teman kalau memang berencana mau mendaftar LPDP, misal katakan di tahun depan gitu ya, karena yang tahun ini pun masih buka yang tahap 2 gitu ya. Itu buat isainya itu jauh-jauh hari gitu. Jangan H-1 baru menulis isai karena isainya ini agak kompleks ya. Ada minimal katanya, ada tema dan topik yang sudah ditentukan gitu ya. Dan nanti isai ini juga akan menjadi dasar ketika teman-teman diwawancara di seleksi substansi gitu. Nah, nanti teman-teman di saat upload itu nggak cuma isai dan rencana studi, ada juga disuruh untuk mengisi kelebihan dan kekurangan pengalaman yang tidak membanggakan, pengalaman yang tidak menyenangkan, begitu-begitu. Jadi memang harus dipikirkan dulu. Lalu belajar dan terus lakukan perbaikan. Kan ada tes skolastik ya, bagi tes skolastik itu wajib dilakukan bagi teman-teman yang belum mempunyai LOA, belum memiliki LOE ya. Jadi kalau teman-teman belum mendaftar universitas dan belum dinyatakan diterima, teman-teman masih harus mengikuti tes bakat skolastik. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya LOE nanti bisa upload langsung LOE-nya ke LPDP dan tidak mengikuti tes bakat skolastik. Jadi langsung ikut ke tes substansinya nanti. Tuh. Jadi harus belajar tuh untuk teman-teman yang belum memiliki LOE untuk belajar tes bakat skolastiknya. Karena memang cukup sulit soal-soalnya gitu. Lalu untuk isainya juga harus melakukan perbaikan terus gitu ya. Karena mungkin pas kita pertama baca, bagus banget gitu ya. 2 kali baca kok ada yang miss ya, ada yang kurang nih gitu. Bisa diperbaiki terus dan biar bisa menambah informasi teman-teman nanti saat wawancara gitu. Nah, yang terakhir itu restu dan doa, apalagi dari keluarga, dari pasangan gitu ya, dari anak, dari suami istri gitu. Nah, beasiswa LPDP ini kan sebagai sarana ya, sarana
bagi kita untuk berkontribusi bagi bangsa gitu, bagi bangsa, bagi keluarga, bagi orang-orang terdekat kita gitu ya. Jadi sebaiknya kita sekolah ini dengan arah yang jelas gitu teman-teman. Jadi sudah mendapatkan restu dari keluarga juga, sudah mendapatkan doa juga, itu akan mempermudah jalan perjuangan kita. Nah, yang menjadi masalah kan selama ini teman-teman itu kesulitan membuat isai, ya. Nah, isai itu sebagai basic dasar dari wawancara itu fungsinya untuk menganalisis masa depan dari informasi di masa lalu, gitu teman-teman. Jadi ketika menulis isai tidak perlu lagi menjelaskan secara detail saya, misal saya Windy Maharani lahir tahun sekian, lulusan dari sekolah ini, bekerja di sini, tidak perlu panjang lebar seperti itu, langsung saja ke intinya gitu, langsung ke strukturnya, pendahuluan, isi, penutup. Nah, pendahuluannya pendek aja, nggak perlu yang menye-menye terlalu panjang gitu ya. Jangan terlalu oversharing juga gitu di isainya, tidak perlu menjelaskan secara detail. Saya tinggal di sini, tapi saya masih ikut dengan ini, gitu tidak perlu. Singkat, padat, dan jelas, gitu ya, teman-teman. Nah, isai teman-teman ini harus ditulis dengan jujur dan sesuai dengan realita. Ketika teman-teman sudah bekerja, biasanya tujuan untuk sekolah itu untuk mengisi gap atau kekurangan permasalahan di tempat bekerja gitu ya. Nah, akan jadi masalah ketika teman-teman ini fresh graduate dan belum pernah bekerja gitu ya. Saya fresh graduate tapi saya ingin sekolah gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman harus punya niat, harus punya alasan yang jelas gitu, yang kuat. Kenapa sih saya harus melanjutkan pendidikan lagi? Nah, alasan ini yang akan dinilai oleh pihak LPDP, gitu ya. Jadi sebaiknya ya teman-teman yang fresh graduate ini mencari nih atau mendalami dulu permasalahan-permasalahan di daerah atau kebutuhan-kebutuhan sendiri, tapi menyangkut tujuan di masa depan gitu ya. Misal nih teman-teman fresh graduate ingin fresh graduate ilmu kependudukan gitu ya, terus ingin melanjutkan S2 kependudukan gitu, tapi belum pernah nih bekerja atau belum memiliki latar belakang masalah yang genting gitu ya. Ini harus dicari tahu nih teman-teman, tujuannya teman-teman bisa mau menjadi dosen gitu ya, terus diperlukan requirement S2, S3 dan selanjutnya gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan secara jujur gitu ya. Jangan mengada-ngada gitu. Karena nanti alasan-alasan itu akan ditanyakan kembali saat tes substansi. Ketika teman-teman mengada-ngada atau tidak jujur, itu akan terlihat teman-teman, dan kemungkinan untuk gagal di seleksi LPDP-nya menjadi kuat gitu. Lalu motivasinya itu harus otentik dan relevan. Jadi kan beasiswa pendidikan ini berasal dari uang rakyat, dari jerih payah rakyat gitu ya. Terus teman-teman dibantu biaya pendidikan agar nanti bisa kembali berkontribusi kepada rakyat gitu ya. Nah, otomatis rencananya ataupun desainnya ini nanti harus relevan dengan kebutuhan rakyat itu sendiri gitu. Jadi misal rakyat di sini banyak masalah kemiskinan ekstrim gitu ya, yang otentik di daerah gitu. Ya dijelaskan juga gitu. Misal saya ingin melanjutkan S2 di kependudukan UGM karena saya ingin menguraikan permasalahan kependudukan di wilayah, misal katakan Yogyakarta gitu. Karena di wilayah ini masih banyak penduduk miskin ekstrim gitu. Solusinya apa gitu dijelaskan ya teman-teman. Terus berikan contoh nyata, misal ketika disebutkan Yogyakarta bagian mana gitu. Tambahkan juga data-data yang reliable gitu, data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, misal datanya BPS atau data dari
UNDP gitu-gitu ya. Terus jujur teman-teman, ketika tidak ada masalah ya jangan berbohong gitu. Jadi sampaikan permasalahan ini dengan baik, dengan jujur, dengan terstruktur supaya bisa dipahami oleh reviewer dengan baik, bisa dipahami dengan wawancara dengan baik. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan wawancara sudah tidak ngawang gitu ya. Lalu yang keempat itu harus memahami masalah di Indonesia dan fokus pada kontribusi. Nah, teman-teman ini harus logis ya. Jadi ketika menyampaikan masalah di Indonesia ini sebagai dasar mengapa teman-teman mau melanjutkan studi ini, masalahnya juga harus logis gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ketika nanti diwawancara jawabannya tidak konsisten karena di essay ini sudah tidak logis. Jadi ketika ditanyain apa sudah kesana kemari, tidak fokus gitu ya. Itu jelas akan menjadi nilai minus dan membuat motivation letter kita akan buruk, wawancara kita juga akan buruk gitu. Lalu minta ulasan teman-teman. Jadi sekarang sudah banyak ya teman-teman di LPDP ini yang berkenan untuk memberikan review, membantu proofreading, esai gitu ya. Tapi bukan ulasan itu sifatnya memberikan masukan, bukan mengedit total gitu ya teman-teman. Nah, ulasan ini penting teman-teman karena kadang kita memiliki pandangan yang berbeda dan juga pandangan yang apa ya kurang luas gitu loh. Kalau ada misal kita berasal dari instansi pemerintahan, terus meminta ulasan dari teman-teman yang reguler gitu, atau teman-teman dari pihak swasta. Nah biasanya inputnya itu akan berbagai macam gitu. Jadi kita tidak hanya memiliki satu permasalahan saja gitu. Jadi bisa memperkuat motivation letter kita. Nah untuk agar semakin baik gitu ya motivation letter kita semakin terstruktur, kita bisa menggunakan metode STAR gitu. Jadi STAR itu situation, task, action, and result. Jadi jelas yang pertama situation ya, itu jelaskan dulu konteks atau latar belakangnya, apa yang terjadi, di mana dan kapan. Misalnya ada proyek gitu ya, atau memiliki tantangan tertentu. Misal teman-teman di daerah sebagai guru gitu ya, dijelaskan ini konteksnya, pendidikan di daerah seperti apa, latar belakangnya, pendidikan juga jenjangnya banyak ya teman-teman. Nah misal guru sekolah dasar gitu, nah ada masalah apa sih gitu, apa yang terjadi di situ gitu dijelaskan. Lalu kemudian jelaskan juga tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai guru tersebut secara spesifik gitu. Lalu jelaskan juga tindakannya ketika sudah ada tugas atau ada masalah tertentu, tindakan apa nih yang sudah teman-teman lakukan. Jadi ketika ada masalah teman-teman sudah bisa menyelesaikannya dan ceritakan hasil dan dampak dari tindakannya. Jadi ketika teman-teman menjelaskan kejadian yang sudah pernah dialami, itu akan menjadi pondasi kuat bagi para pewawancara untuk menilai bahwa teman-teman ini sebenarnya siap gitu. Ketika nanti di masa depan teman-teman melakukan pendidikan dan ada masalah gitu, teman-teman bisa menyelesaikannya gitu. Dan permasalahan itu relevan serta valid gitu, sesuai dengan permasalahan yang pernah teman-teman alami. Nah, esai di LPDP ini tiap tahun itu syaratnya beda-beda, teman-teman. Nah, kalau yang karena saya di pendaftaran di 2023 ya, seingat saya itu di 2023 itu komitmen isi dari esainya itu, topik dari esai yang diminta oleh LPDP itu kontribusi bagi Indonesia, komitmen kembali ke Indonesia, rencana
pasca studi gitu ya, dan rencana kontribusi di Indonesia saja. Tapi tidak ada spesifikasi khususnya itu seperti apa. Nah, yang tahun 2025 ini ternyata LPDP ada permintaan khusus gitu. Jadi, ketika teman-teman buka web LPDP, format komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusinya ini diharapkan diutamakan untuk mendukung industri bidang strategis seperti pangan, energi, pertahanan, transportasi, IT cyber, material maju, atau teknologi nano. Nah, LPDP sudah memberikan topik khususnya gitu ya, yang diutamakan untuk teman-teman ambil gitu. Bidangnya itu yang bidang strategis gitu, seperti pangan, energi, pertahanan, transportasi, IT cyber, material maju, teknologi nano. Dan jurusan-jurusannya juga sudah dispesifikasikan. Ini yang jurusan apa sih yang mendukung industri bidang strategis? Bukan berarti jurusan-jurusan lain tidak bisa mendaftar gitu. Cuman untuk jurusan-jurusan ini dan kontribusi di bidang ini akan lebih diutamakan oleh LPDP untuk lolos gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan dengan beasiswa LPDP bisa dipertimbangkan pengabdian dan kontribusinya menyangkut industri bidang strategis ini gitu ya. Ada banyak nih gitu. Nah, teman-teman, di ISAI juga harus dijelaskan rencana pasca studinya itu kan ada beberapa rencana ya, ada pasca pendek, pasca menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Nah, teman-teman ini rencana pasca studi jangka pendeknya ini harus relevan gitu dengan yang teman-teman katakan sebagai permasalahan di Indonesia gitu. Jadi kontribusinya itu akan nyata gitu. Nanti jangka menengahnya akan seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Jadi jangan menulis rencana pasca studi jangka pendek. Saya akan membuat website apa ya yang mendukung masyarakat. Nah, itu kan tidak spesifik ya teman-teman. Website yang mendukung masyarakat itu seperti apa gitu. Misal teman-teman memilih kontribusinya itu untuk mendukung UMKM di desa gitu. Ya bisa disampaikan rencana jangka pendeknya akan membangun UMKM, inkubasi UMKM berbasis digital gitu misal. Terus saya akan bekerja sama dengan universitas apa gitu untuk mengelola manajemennya gitu. Jadi jangan terlalu umum gitu ya, jangan terlalu klise gitu. Atau jangan menulis saya ingin membangun bangsa, saya ingin memajukan Indonesia gitu, tapi tidak ada cara nyatanya gitu. Misal ingin membangun Indonesia itu dengan apa gitu? Apakah menjadi guru yang lebih baik gitu? Itu guru apa? Terus ingin membuat apa? Desa buku atau apa gitu ya. Jadi harus detail gitu teman-teman. Jangan terlalu umum. Terus ketika menulis isai itu jangan hanya menulis prestasi aja tapi tidak relevan gitu. Misal teman-teman, iya saya juara 1 lomba taekwondo gitu ya misal teman-teman. Tapi bidangnya yang teman-teman masuki ini misal teknik gitu. Teknik lingkungan gitu atau misal jurusan kimia gitu kan jadinya nggak relevan gitu ya. Cari yang prestasi yang relevan dengan tujuan studi dengan rencana kontribusinya gitu. Maaf ya, ada suara berisik. Jadi ketika nanti teman-teman menulis motivation letternya tuh bisa lebih lebih terstruktur gitu loh. Jadi teman-teman harus menjelaskan
menjelaskan permasalahan yang ada, bagaimana solusinya, itu sesuai alur gitu ya. Harus runut gitu. Lalu ketika menulis esai juga jangan terlalu fokus pada diri sendiri gitu. Jadi hanya fokus ke diri sendiri tapi tidak menjelaskan kontribusinya gitu. Nggak ada rencana kontribusi yang nyatanya. Hanya menuliskan saya lulusan ini, saya mendapatkan beasiswa, saya pernah mendapatkan beasiswa ini, saya menang di kejuaraan ini gitu. Tapi tidak mencantumkan kontribusinya untuk Indonesia. Itu minus itu nilainya ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman setelah saya proofread puluhan esai, membantu proofread puluhan esai dari teman-teman daftar LPDP sebelumnya, itu ternyata banyak ya teman-teman yang gagal menulis secara terstruktur gitu. Jadi banyak yang bahasa-bahasa ambigu, bahasa-bahasa yang puitis, terlalu puitis itu banyak sekali. Titik komanya salah, atau bahasanya yang tidak jelas. Jadi pembaca ini tidak sampai gitu inti dari esai yang teman-teman tulis itu apa, tujuannya apa, itu tidak dapat ke pembaca gitu loh teman-teman. Terus saya juga menemukan nggak banyak sih, cuman ya 1-2 gitu. Mungkin karena sekarang lagi demam AI ya teman-teman. Jadi ada juga nih yang menulis esai tapi kayak prompter AI banget gitu, pakai ChatGPT banget gitu teman-teman. Kan biasanya kalau AI itu ada garis yang ada strip panjang itu ya. Nah, iya boleh pakai bantuan AI gitu ya, tapi dikembangkan dengan bahasanya sendiri, dengan jujur, dengan otentik, jadi tidak kopas gitu ya teman-teman, karena terlihat sekali kalau teman-teman membuat esai dengan bantuan AI, itu bahasanya akan kaku gitu, akan terasa kaku dan tidak tulus gitu teman-teman. Nah, ini untuk magister kependudukan yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwi ya. Pengalaman saya, kenapa sih kok milih daftar ke magister kependudukan gitu ya, ke UGM, kenapa nggak di ilmu kependudukan yang lain gitu, atau di jurusan yang lain. Sebenarnya kependudukan ini pilihan tidak masuk di list 3 pilihan LPDP saya. Karena saya kan berasal dari instansi statistik ya, BPS gitu. Nah, waktu itu ternyata kami dibatasi jurusan yang boleh dipilih. Lalu saya akhirnya pindah jurusan nih ke magister kependudukan dan baru mulai mengenal kependudukan lebih dalam. Karena dulu saya D4-nya di statistika ekonomi, jadi waktu mendaftar PDP saya memilih jurusan ekonomi gitu teman-teman. Jadi baru akrab ke kependudukan ya setelah di magister kependudukan ini. Dan seru banget teman-teman, sekolah di magister kependudukan UGM itu sangat seru. Mata kuliahnya juga seru. Proses belajar mengajarnya juga seru gitu ya. Nah, teman-teman nanti kalau menulis motivation letter, tolong dihubungkan dengan mata kuliah yang dipilih gitu, mata kuliah yang diambil dengan relevansi kenapa sih harus sekolah gitu, kenapa sih teman-teman harus melanjutkan pendidikan di jurusan ini gitu ya. Misal saya ya, kenapa sih saya harus kuliah di magister kependudukan gitu? Ya karena mata kuliahnya seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, gitu ya, mobilitas penduduk, perencanaan kependudukan gitu. Ini tuh sangat penting dan linear dengan yang dibutuhkan oleh kantor saya gitu, instansi saya tempat bekerja gitu. Nah, ketika bisa menghubungkan mata kuliah yang didapat, lalu juga bisa menghubungkan proposal tesisnya gitu ya, itu akan memberikan nilai tambah karena nanti akan dibahas juga gitu di wawancara. Jadi sebenarnya butuh nggak sih kamu sekolah di jurusan ini? Itu akan menjadi dasar pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak LPDP gitu.
Kalau teman-teman misal nih S1-nya lulus bidangnya kimia gitu ya, misal bidangnya kimia, tapi S2-nya mau ngambil IT gitu ya, mau ngambil IT, itu teman-teman harus jelasin, kan nggak linear ya, nggak nyambung gitu dari kimia ke IT, kenapa? Nah, teman-teman harus jelasin juga, karena ada permasalahan di kantor saya atau di instansi saya tempat bekerja, itu kami kekurangan sumber daya manusia SDM yang lahir di bidang IT. Terus kemajuan bidang IT ini sudah sangat cepat gitu ya, misal dijelaskan. Lalu dijelaskan juga mata kuliah apa yang akan mendukung yang akan membantu menyelesaikan permasalahan teman-teman gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke motivation letter sehingga nanti motivation letter teman-teman itu punya dasar yang kuat. Jadi jangan sampai teman-teman yang bekerja ini ingin melanjutkan sekolah karena saya capek kerja, saya ingin rehat sejenak gitu. Enggak ya teman-teman. Karena ya sekolah itu enggak cuma rehat teman-teman. Ya, banyak yang dipikirkan juga. Atau teman-teman yang fresh graduate, kenapa sih mau melanjutkan kuliah lagi gitu? Ya karena saya belum sempat bekerja gitu. Karena saya masih menganggur, daripada saya tidak ngapa-ngapain, sebaiknya saya melanjutkan S2. Jangan gitu ya teman-teman. Jadi harus dijelaskan permasalahannya tuh apa. Karena yaitu tadi beasiswa pendidikan ini kan berasal dari uang rakyat ya teman-teman. Jadi ya teman-teman harus sadari setiap rupiah yang diterima nanti itu ya sebesar-besarnya akan dikembalikan kepada rakyat gitu. Jangan sampai kita kufur gitu. Ketika sudah mendapatkan bantuan beasiswa, sudah disekolahkan, terus lupa gitu teman-teman. Kalau niat awalnya bersekolah ini ingin menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu, permasalahan penduduk yang ada gitu ya. Teman-teman juga bisa menyambungkan nih ke SDGs, ke MDGs, atau bisa coba gali-gali data statistik nih, ada permasalahan genting apa sih yang ada di daerah gitu, untuk lebih memperdalam informasi gitu tentang permasalahan yang ingin diselesaikan oleh teman-teman melalui pendidikan ini. Itu teman-teman. Nah, itu dari saya. Selamat berjuang untuk teman-teman yang hendak melanjutkan pendidikan. Ingat, pendidikan adalah bisikan terkuat bagi harapan yang besar. Kita bisa menyelesaikan semua masalah, insya Allah, melalui pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili atas materi yang sangat informatif dan penyampaian Ibu juga sangat detail ya. Dan pastinya relatable bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri. Saya pribadi juga merasakan tercerahkan dengan poin-poin praktis yang Ibu bagikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin tanya, silakan ketikkan di pertanyaan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Kemudian kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibahas bersama narasumber atau Ibu Windy. Baik. Monggo silahkan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa ditanyakan. Monggo. Siapa? Boleh bertanya, Ya, Mbak silahkan. Hidayati? Oke, di sini saya Yumna Kinanti, izin bertanya. Dari Mbak Windy sendiri nih, tadi kan memaparkan banyak hal dan sangat-sangat detail tentang cara-cara menulis dan tips triknya dalam memperoleh beasiswa LPDP. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana sih cara membuat esai LPDP sesuai dengan yang sesuai banget gitu. Maksudnya nggak sesuai banget, tapi yang mendekati lah dengan arah kebijakan pemerintah, terutama di bidang kependudukan gitu, Mbak Windy. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Yumna atas pertanyaannya. Iya, benar. Ketersediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta dari Mbak Yumna deh. Monggo Ibu, Iya. kami
Sudah terdengar suara saya? Terdengar? Iya, sudah terdengar jelas. Iya, Mbak. baik Mbak Yuna. Terima kasih. Jadi bagaimana membuat isai yang sesuai banget dengan arah kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, Mbak Yuna, supaya kita tahu arah kebijakan pemerintah, kita harus cari tahu dulu nih, kebijakan apa sih yang pemerintah canangkan untuk saat ini gitu. Jadi, eh, untuk membuat isai, kita tuh harus ya, sering-sering membaca ya, eh, kejadian apa yang terjadi terkini, berita apa yang terjadi terkini, lalu juga eh, bisa teman-teman ini cek rencana jangka panjang, rencana jangka menengahnya pemerintah gitu ya, baik pemerintah daerah maupun RI sendiri gitu ya. Kalau dulu pas zamannya Pak Jokowi ada itu ya nawacita gitu-gitu ya. Nah sekarang disesuaikan juga dengan programnya Pak Prabowo gitu, agar nanti ketika menulis isai eh, sudah sudah terfokus gitu ya. Nanti ketika ditanyakan kontribusinya, ya kontribusinya sesuai dengan program pemerintah gitu Mbak. Sudah? Baik, apakah sudah terjawabkan Mbak Yumna? Ya, sudah jelas yang dipaparkan oleh Mbak Windy. Terima kasih, Oh. Mbak Windy. Baik, terima kasih juga untuk Mbak Yumna. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Monggo silakan bisa langsung bertanya, bisa di kolom chat atau langsung open mic. Saya izin bertanya, Mbak. Mohon Oke, izin. monggo silakan. Bapak Christian. Siap. Perkenalkan, saya Christian. Izin bertanya. Sebenarnya saya pernah daftar di batch 1 LPDP juga di Magister Kependudukan, cuman belum lulus di substansi karena mungkin apa ya, seperti yang dijelaskan tadi dalam pembuatan esai harus spesifik dan lain sebagainya gitu lah. Mungkin saya kurang sesuai yang LPDP terapkan lah. Saya juga sebenarnya jalur LOA dan saya ingin coba daftar lagi di batch 2 ini, dan izin bertanya apakah esainya itu dirombak semua yang di batch 1 atau dibikin baru lagi dari awal atau bagaimana ya Mbak? Rencana saya juga ingin mengganti topik permasalahan gitu. Kalau kan ini yang terbaru itu harus disesuaikan dengan industri strategis seperti pangan, energi dan lain sebagainya. Demikian Mbak. Terima kasih. Oke Mas Christian, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sebaiknya isainya disesuaikan dengan peraturan yang sekarang ya Mas Christian. Soalnya kemarin kita juga tahu ada permintaan yang baru itu ya yang disesuaikan dengan industri strategisnya. Sebaiknya isainya sebelum dirombak total, Mas Christian baca ulang dulu. Terus kalau ada rekan atau ordilan yang berkenan untuk melakukan profit, bisa minta tolong untuk dibantu profit, Mas. Kalau profit itu kan tidak berbayar ya, dan bisa minta tolong untuk di profit beberapa orang gitu. Nah, baru Mas Christian bisa hubungkan dengan industri strategisnya. Ini tujuan pendidikannya kemana, Mas Christian? Ke jurusannya Mbak. Oh, kependudukan juga ya? Iya, Eh, Magister Kependudukan juga. bisa sih, Mas. Kayak walaupun walaupun permasalahannya kan kayak industri strategisnya tuh agak bukan kependudukan gitu ya, kayak pangan gitu ya, Mas Christian. Tetapi itu masih nyambung kok dengan permasalahan kependudukan gitu. Kan permasalahan apa
permasalahan dasarnya, walaupun kata-katanya mendukung industri bidang strategis, tapi subjek utama yang ingin dibantu atau ditingkatkan kesejahteraan kan pendudukan, Mas Christian. Jadi bisa tuh disambungkan ke situ gitu. Misal Mas Christian di daerahnya gitu permasalahannya pangan gitu ya. Kan itu masuk industri bidang strategis juga kan. Nah, nanti bisa tuh diarahkan ke karena ada perencanaan kependudukan, ada mata kuliah perencanaan kependudukan, ada mata kuliah kebijakan kependudukan yang bisa membantu untuk memberikan arah, memberikan apa namanya arah pandangan untuk kebijakan pangan gitu ya, diwujudkan menjadi kebijakan pangan. Jadi apa pendidikan ini, magister kependudukan ini akan membantu mendukung industri strategis gitu. Jadi ya agak ngeles-ngeles gitu sih Mas, cuman bisa semuanya bisa dihubungkan gitu. Atau misal ada masalah ke transportasi gitu, bisa Mas Christian cari jurnal-jurnal terkait tuh, lalu diarahkan pengguna transportasi kan penduduk gitu kan. Jadi permasalahan ini sebenarnya permasalahan penduduk gitu. Nanti akan kalau saya sekolah di jurusan ini gitu, saya akan membantu mengatasi permasalahan transportasinya penduduk gitu dengan mata kuliah apa gitu yang Mas Christian ingin ambil, terus berdasarkan jurnal-jurnal apa gitu. Atau kalau Mas Christian bisa mengakses dosen-dosen terkait juga bisa sambil menghubungi dosen-dosen di jurusan tersebut untuk mencari tahu nih ada apa insight apa nih Pak Bu gitu agar bisa membantu memberikan informasi gitu tentang permasalahan ini gitu. Tapi Mas Christian sudah ini mencari tahu apa arah kebijakan yang industri bidang strategis ini bagaimana gitu atau seperti apa? Udah tahu sih Mbak. Ya untuk apa ya rencana saya kalau batch 1 itu kan saya ngangkat tema apa kayak kualitas penduduk, saya ngambil permasalahan dari IPM. Kan kalau kependudukan banyak tuh ada kualitas, kuantitas dan apa administrasi kependudukan, mobilitas. Nah, saya di batch 2 pengen ke administrasi kependudukannya karena sesuai dengan latar pendidikan saya dari D4 demografi dan pencatatan sipil. Karena waktu itu pas di wawancara saya pernah ditanya kenapa nggak ngambil S2 hukum gitu. Terus saya mungkin kurang bisa jawabnya gitu. Karena kan saya backgroundnya dari kependudukan dan catatan sipil. Mungkin nanti prospeknya untuk mendukung industri strategis yang diharapkan LPDP, saya dari penataan adminduk itu data-data kependudukan itu buat dijadiin dasar seperti kesediaan pangan di suatu daerah gitu kan kayak tadi disampaikan di mata kuliah pilihan ada GIS, mata kuliah GIS. Nah, saya rencana pengen ngambil itu juga. Terus izin bertanya Mbak untuk yang tadi untuk nanyakan dosen terkait di jurusan yang dituju, saya juga pas wawancara itu pernah ditanya juga apakah sudah berkomunikasi dengan dosen di prodi tersebut dan untuk merencanakan rencana tesis. Terus saya salahnya di situ belum kasih itu. Jadi apa saya masih percobaan pertama kayak banyak kurangnya. Jadi jauh banget passing grade kemarin tuh saya nggak nyampe 1000 pokoknya Mbak. Apalagi naik passing grade tahun ini. Mungkin gitu Mbak. Ya, sepertinya agak kompleks gitu ya. Yang memang butuh untuk komunikasi dengan dosen apa tesisnya gitu ya, pembimbing tesisnya, rencananya gitu. Sebenarnya bisa Mas komunikasi, cek email dosen-dosennya itu dari jurnal-jurnal yang sudah dipublis atau dari website
resmi universitasnya ya, nanti bisa komunikasi. Terus kalau tadi kan Mas Christian kan sudah ditanya ya dengan pihak LPDP gitu ya, di batch status ada input lah di batch satu sebelumnya. Nah, sebisa mungkin langsung diperbaiki untuk batch ini, Mas, supaya passing grade-nya kita tidak tahu ya bagaimana, soalnya dari tahun ke tahun passing grade-nya selalu naik gitu. Nah, kita nggak tahu nih apakah di tahap 2 ini passing grade LPDP-nya akan tetap sama, naik, atau malah turun gitu ya. Tapi sebagai jaga-jaga, input yang masuk dari batch sebelumnya sebaiknya langsung dieksekusi di batch ini. Gitu, Mas. Kalau ada rekan yang bisa diajak mentoring gitu, diajak diskusi, langsung diajak diskusi aja, Mas. Gitu. Di sini ada Mas Reksi juga, Mas, LPDP juga, ini Mas Reksi yang sudah wisuda. Oke, gitu ya Mas Christian. Mbak Rahma? Baik, mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan bisa di kolom chat, nanti saya bantu bacakan, atau bisa langsung on mic atau raise hand terlebih dahulu. Monggo silahkan, siapa yang ingin bertanya? Belum ada ya, sebenarnya ya. Mungkin untuk Mbak Windy, saya izin untuk bertanya Mbak Windy. Satu pertanyaan, Mbak. Apakah dalam mulai untuk menulis esai terkait komitmen kontribusi ke Indonesia, kontribusinya yang kita tawarkan, apakah harus sejalan dengan rencana riset tesis yang kita kerjakan ya Mbak Windy? Iya, Mbak Rahma. Kalau saran saya harusnya sesuai ya, Mbak. Kalau misal Mbak Rahma ingin melakukan pembenahan di administrasi penduduk gitu ya, ya sebaiknya rencana tesisnya mendukung tentang itu, atau rencana penelitiannya mendukung tentang itu, karena nanti eksekusi dari rencana kita itu ya ketika kita melakukan pendidikan itu sendiri kan, Mbak Rahma, gitu. Jangan sampai nanti ketika sudah lulus rencananya apa, hasilnya tidak ada gitu, Mbak Rahma. Sebaiknya disambungkan gitu. Jadi ketika permasalahan di daerahnya pernikahan anak gitu ya misalnya, permasalahannya pernikahan anak atau kemiskinan pada anak gitu, ya rencana tesisnya tentang itu juga gitu, supaya nanti hasilnya sesuai dengan outputnya itu sesuai dengan rencana jangka pendek, menengah, dan panjangnya Mbak Rahma nanti gitu. Mbak Rahma ini mau langsung daftar batch 2 ini Mbak Rahma untuk S3 Mbak Rahma? Mau menyelesaikan tesis dulu Mbak, mohon bantuan dan doanya. Insya Allah kalau memang ada rezeki ya Mbak ya, siapa tahu bisa mendapatkan beasiswa begitu. Terima kasih Mbak. Ini sebenarnya teman-teman kalau mau konsultasi juga bisa sih. Orang. Baik teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Monggo silahkan. Ini Mbak, di kolom komentar Mbak, ada yang bertanya. Izin untuk membantu membacanya Mas Ilham dari Sulawesi Selatan. Izin mau tanya, isu yang Mbak Windy angkat waktu daftar itu tentang apa ya? Mungkin bisa di-share ke kita-kita ini. Gitu Mbak Windy. Silahkan bisa dijawab Mbak Windy. Saya kan ini pegawai BPS Toli-Toli gitu ya Mas Ilham. Jadi saya mengangkat permasalahan di Toli-Toli. Waktu itu
kami lagi pendataan Peksosek gitu ya. Jadi ada pendataan kemiskinan ekstrim kalau Mas Ilham tahu. Jadi waktu itu saya mengangkat tema tentang pekerja miskin dan kemiskinan ekstrim. Termasuk tesis saya juga. Oke Mbak, gitu ya Mbak ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan lagi. Monggo silakan, siapa saja mungkin. Mbak Devita, Mbak Usmi, Pak Usmi Mubarok. Monggo silakan jika ingin bertanya. Oh, artinya tidak ada lagi ya Mbak Windy ya. Begitu ya Mbak Windy. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang sudah aktif bertanya pada sesi diskusi ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beragam ya, dan menunjukkan antusiasme serta keseriusan teman dalam mempersiapkan diri untuk seleksi beasiswa LPDP. Dan tentunya kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Windy Maharani, STR Stat atas jawaban-jawaban yang sangat jelasnya dan aplikatif ya untuk kita semua ya. Terima kasih Bu Windy telah berbagi pengalaman secara terbuka dan penuh semangat. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mari kita lakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Kami mohon seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Saya izin akan membantu proses pengambilan gambar. Mbak Rahma, Oke, sebelum Ibu. ditutup, tadi Oke. kalau menghubungi dosen itu sebagai suatu komunikasi dengan dosen S2 pendidikan khususnya ini ya, sebagai satu penilaian juga, maka S2 kependudukan dengan senang hati bisa membantu memfasilitasi ini, insya Allah begitu. Nah, jadi silahkan bisa menghubungi. Tadi saya sudah share nomor telepon ya, tadi Mbak Muyas bisa, atau bisa langsung ke saya. Bisa juga seperti tadi disarankan oleh Mbak Windy melalui email dosen yang ada di jurnal-jurnal itu, atau langsung menghubungi ke Prodi S2 Kependudukan. Jadi terbuka untuk itu. Sayang sekali kalau seandainya itu kok ternyata menjadi semacam penilaian, sedangkan tidak kita lakukan begitu. Dari saya itu. Terima kasih, Mbak. Baik, Ibu Windy, terima kasih untuk tambahan informasinya. Dari Mbak Windy, apakah ada informasi tambahan lainnya? Udah, itu saja. Terima kasih Mbak Rahma. Baik. Monggo semuanya bisa on kameranya. Mungkin saya bantu untuk sesi dokumentasi. Baik. Oh, Mbak. Baik. Sudah selesai untuk proses dokumentasinya. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Windy Maharani atas materi yang luar biasa, serta juga kepada Ibu Wiwi atas sambutan serta pengantar program studinya. Akhirnya dan tentu saja kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam acara hari ini. Semoga informasi dan pengalaman yang dibagikan hari ini dapat menjadi bekal yang berguna untuk menapaki langkah menuju studi lanjutan melalui beasiswa LPDP. Sampai jumpa di kegiatan kami selanjutnya. Shalom, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih Mbak Windy, Mbak Rahma, dan semuanya. Mari semuanya. Saya izin untuk live ya.